Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Meta Relina. Hari ini saya akan menjelaskan tentang komprehensif. Seperti yang kita lihat pada layar kita saat ini, di sini disajikan satu ilustrasi komprehensif. Oke, mari kita lihat. PT Pandawa telah melakukan pembelian 80% saham PT Satria pada 1 Januari 2015 pada harga 800 juta. Pada tanggal tersebut, nilai wajar kepentingan non-pengendalian sebesar 200 juta, sehingga total nilai wajar PT Satria adalah 1 miliar. Nilai aset bersih PT Satria pada 1 Januari 2015 sebesar 800 juta. Perhitungan diferensial dari akuisisi PT Pandawa terhadap PT Satria dapat ditunjukkan melalui perhitungan berikut. Kita lihat perhitungannya. Nilai akuisisi oleh PT Pandawa ditambah dengan nilai wajar kepentingan non-pengendalian, yaitu totalnya 1 miliar. Dapatnya dari pertama ini 800 juta, yang ini ditambah dengan 200 juta nilai kepentingan non-pengendalian. Makanya dapatnya 1 miliar. Lalu kita akan mencari nilai bukunya. Nilai buku ini saham biasa ditambah dengan saldonya, yaitu saham biasa 500 juta dan saldo labanya 300 juta. Angka ini terdapat di neraca saldo. Sudah disajikan di mana? Di sini kita ngambil nilai yang ini 500 juta dan 300 juta. Oke, maka total nilai bukunya yaitu 800 juta. Maka diferensial antara nilai wajar dan nilai buku sebesar 200 juta. Ini dikurang 1 miliar dikurang 800 juta dapat 200 juta. Lalu kita lanjut. Diferensial yang disebabkan oleh perbedaan antara nilai wajar dan nilai buku beberapa aset PT Satria sebesar 150 juta, sedangkan sisanya merupakan goodwill. Berikut perincian dari total diferensial. Jadi diferensial antara persediaan dan tanah bangunan ini sudah ada, yaitu gabungan dari ketiganya, jumlah dari tiga ini 150 juta. Tadi dia bilang goodwill-nya itu merupakan sisanya. Sisa dari mana? Sisa dari sini, diferensial nilai wajar dan nilai buku dikurang dengan 150 juta. Maka dapat goodwill-nya 50 juta. 50 juta ya. Oke, kita lanjut. Sudah disajikan neraca saldonya per 31 Desember 2015. Oke, kita lanjut. Ini masih soalnya ya. Ada informasi tambahan yang disajikan pada soal ini. Yang pertama, selama 2015, PT Satria melaporkan perolehan laba bersih sebesar 400 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 100 juta. Yang kedua, dalam penjualan PT Pandawa tahun 2015, terdapat penjualan kepada PT Satria sebesar 400 juta dengan beban pokok penjualan sebesar 250 juta. Sampai 31 Desember 2015, persediaan tersebut baru terjual 40%. Yang ketiga, dalam penjualan PT Satria tahun 2015 terdapat penjualan kepada PT Pandawa sebesar 200 juta dengan beban pokok penjualan 80 juta. Sampai 31 Desember 2015, persediaan tersebut belum terjual seluruhnya. Yang keempat, pada bulan Desember 2015, PT Pandawa menyewakan peralatan kepada PT Satria atas jasa tersebut. PT Satria harus membayar biaya sebesar 26 juta. Sampai akhir 2015, PT Satria belum melakukan pembayaran. Yang kelima, pada 1 Januari 2015, PT Pandawa menjual tanah kepada PT Satria seharga 650 juta. Tanah tersebut dibeli PT Pandawa 5 tahun yang lalu pada harga 625 juta. Yang keenam,
pada 31 Desember 2015, PT Satria menjual peralatan kepada PT Pandawa pada harga 140 juta. PT Satria sudah menggunakan peralatan tersebut selama 3 tahun dan kemungkinan peralatan tersebut masih digunakan 5 tahun lagi. Peralatan tersebut diperoleh PT Satria pada harga 240 juta dan diperkirakan nilai aset pada akhir masa penggunaan adalah 0. PT Pandawa dan PT Satria menggunakan metode yang sama dalam menyusutkan peralatan, yaitu metode garis lurus. Oke, kita lanjut, maka kita akan mencarinya ya. Prosedur konsolidasi tahun 2015, di mana di sini sudah ada beberapa jurnal yang akan kita catat pada ilustrasi yang tadi. Di sini kita akan mencatat investasi. Jadi untuk mencatat investasinya, maka jurnalnya adalah investasi pada PT Satria di debit, dia akan didebit 800 juta dan kas akan dikredit 800 juta. Lalu kita akan mencatat laba bersih, yaitu investasi pada PT Satria di debit 320 juta, bagian laba atas PT Satria akan dikredit 320 juta. Angkanya dari mana? Angkanya yaitu dari 400 juta dikali 80%. 400 juta ini dari mana? 400 juta ini didapat dari yang kita lihat tadi, ini informasi tambahan yaitu laba bersih 400 juta. Maka kenapa 80%? Karena tadi di soal awal kan sudah dibilang bahwa PT Pandawa melakukan pembelian sebesar 80%. Makanya tadi di jurnal kita ini 400 juta dikali dengan 80%, makanya hasilnya 320 juta. Oke, lanjut jurnal selanjutnya yaitu mencatat dividen. Dividen yang informasi tambahan yang pertama itu sebesar 100 juta. Makanya di sini kita buat 100 juta dikali 80%. Dapatnya, maka jurnal yang akan kita buat adalah kas di debit 80 juta dan investasi akan dikredit 80 juta. Seperti itu. Kita lanjut ke jurnal selanjutnya. Selanjutnya kita akan membuat jurnal amortisasi diferensial. Di sini jurnalnya akan menjadi seperti ini, bagian laba seperti ini. Bagian laba akan didebit 24 juta dan investasi akan dikredit 24 juta. Dapatnya dari 30 juta dikali 80%. 30 jutanya dari mana? Kita lihat ini keterangan. Ini didapat dari, kita akan menambahkan diferensial antara persediaan dan bangunan. Di sini diferensial untuk persediaannya 25 juta. Bangunannya kita akan mencari dulu di mana bangunan ini. Kita lihat informasi tadi di soal. Nih, bangunan 50 juta. Maka kita akan ke sini. Maka nih, sedangkan bangunan memiliki sisa umur manfaat bangunan adalah 10 tahun. Sehingga diferensial akan diamortisasikan selama 10 tahun. Nilai amortisasi tiap tahunnya, kita akan mencari nilai amortisasi setiap tahunnya. Dapatnya 5 juta dari, yaitu yang tadi di diferensialnya yaitu 50 juta akan kita bagi dengan 10 tahun, makanya dapatnya 5 juta. Jadi yang tadi ini akan kita totalkan sehingga amortisasi diferensial yang harus dicatat adalah 30 juta. Dapatnya dari yang tadi, persediaan 25 juta ditambah dengan bangunan sebesar 5 juta. Lalu dikalikan dengan porsi kepemilikan Pandawa yaitu 80%. Maka jurnalnya seperti ini. Oke, kita lanjut untuk transaksi jurnal yang akan kita buat berikutnya, yaitu mencatat keuntungan transaksi
dahulu penjualan persediaan yang belum terrealisasi, yaitu 150 juta dikali dengan 60%. Angkanya dari mana? Yaitu kita lihat di informasi tambahan kita di sini untuk jurnal ini, mana penjualan PT Pandawa tahun 2015 terdapat penjualan kepada PT Satria sebesar 400 juta dengan beban pokok penjualan 250 juta. Sampai 31 Desember tersebut baru terjual 40%. Makanya di sini untuk penjualannya yaitu 400 dikurang 250 juta dapat 150 juta karena masih terjualnya 40%. Kalau kita yang mencatat ini, kita untuk yang bermaterialisasinya, maka 150 juta akan dikalikan dengan sisanya yaitu 60%, maka dapatnya 90%. Maka kita akan mencatat jurnalnya. Bagian laba atas PT Satria 90 juta dan investasi pada PT Satria dikredit 90 juta. Kita lanjut. Untuk jurnal berikutnya mencatat keuntungan transaksi hilir penjualan persediaan yang belum terrealisasi, yaitu 120 juta dikali dengan 80%. 120 juta itu dari mana? Dari ini. Kita lihat di informasi tambahan. Nih, yang bagian ini, penjualan. Di sini dijelaskan dalam penjualan PT Satria tahun 2015 terdapat penjualan kepada PT Pandawa sebesar 200 juta dengan beban pokok penjualan sebesar 80 juta. Sampai 31 Desember penjualan belum terjual semua. Dari sini kita lihat maka kita akan membuat jurnalnya. 200 juta dikurang 80 juta dapatnya 120. Langsung kita kalikan dengan proporsi kepemilikannya yaitu 80%. Dapatlah jurnal yang kita buat. Bagian laba atas PT Satria di debit 96 juta 96 juta dan investasi pada PT Satria di kredit 96 juta. Kita lanjut jurnal berikutnya yaitu mencatat seluruh keuntungan belum terrealisasi. Di sini dapat dari informasi tambahan lagi di bagian yang ini. Pada tanggal 1 Januari PT Pandawa menjual tanah kepada PT Satria seharga 650 juta. Tanah tersebut dibeli PT Pandawa 5 tahun yang lalu dengan harga 625 juta. Makanya kita dapat jurnalnya 650 juta dikurang dengan 625 juta dapatnya 25. Maka kita akan membuat jurnalnya. Bagian laba atas investasi, bagian laba atas PT Satria 25 juta di debit dan investasi pada PT Satria di kredit 25 juta. Untuk selanjutnya jurnal selanjutnya yaitu mencatat kerugian transaksi hilir penjualan peralatan yang belum terrealisasi, yaitu 10 juta dikali 80%. 10 juta aja dapat dari mana? Oke, kita lihat. 10 juta kita akan melihat dari sini. Pada tanggal 31 Desember 2015, PT Satria menjual peralatan kepada PT Pandawa pada harga 140 juta. PT Satria sudah menggunakan peralatan tersebut selama 3 tahun dan kemungkinan peralatan tersebut masih digunakan 5 tahun lagi. Peralatan tersebut diperoleh PT Satria pada harga 240 juta dan diperkirakan nilai aset pada akhir masa penggunaan adalah 0. PT Pandawa dan PT Satria menggunakan metode yang sama dalam menyusutkan peralatan, yaitu metode garis lurus. Jadi kita dapat melakukannya di mana 240 juta dikurang dengan 90 juta dapat hasilnya 150 juta. Nanti 150 juta ini akan harga yang terjual kan, harga jual kan 140 juta akan dikurangkan dengan 140 juta, maka hasilnya membukukan kerugiannya yaitu 10 juta dapat dari 150 dikurang 140 juta. Dari sini kita lihat
Maka akan kita buatlah jurnal investasi pada PT Satria di debit 8 juta dan bagian laba atas PT Satria akan dikredit 8 juta. Berikut kita lanjut. Berikut adalah buku besar investasi pada PT Satria dan bagian laba atas PT Satria per 31 Desember. Inilah dari jurnal-jurnal yang kita buat tadi, kita buat buku besarnya. Untuk investasi buku besarnya seperti ini, di mana akuisisinya 800 juta, laba bersihnya 320 juta, kerugian belum terrealisasinya 8 juta. Untuk yang di kreditnya, dividennya 80 juta, amortisasi diferensialnya 24 juta, keuntungan belum terrealisasinya ada 90 juta, 96 dan 25. Maka ini kita tambahkan dan akan kita kurangkan dengan yang ini. Maka dapatlah totalnya ini. Oke, untuk buku besar yang bagian laba di bagian debitnya ada amortisasi diferensial 24 juta, keuntungannya belum terrealisasinya 90 juta, 96 juta dan 25 juta. Untuk laba bersihnya di kredit yaitu 320 juta untuk laba bersih dan kerugian belum terrealisasinya 8 juta. Maka total dari sini adalah 93 juta. Oke, untuk jurnal maka sekarang kita bisa membuat jurnal eliminasi yang akan kita gunakan untuk membuat kertas kerja konsolidasi. Jadi berikut ada perhitungan nilai aset bersih PT Pandawa dan bagian PT Satria dan kepentingan dan pengendalian atas aset bersih. Tabel perhitungan jurnal eliminasinya ini nih, saya sudah membuatkan rinciannya dan dari hasil-hasil ini yang saya boldkan ini, yang saya hitamkan ini. Di sini dapatnya dari 800 juta dikali 80%. Dapatnya dari mana? 800 juta itu kan nilai investasi. Jadi saham biasa ditambah dengan nilai 800 juta ini kita dapat dari saham biasa kita tambah dengan saldo labanya, makanya dapat 800 juta. Kepemilikan dari PT Pandawa ini 80%, sedangkan kepemilikan non pengendalinya itu 20%. Makanya 800 juta dikali 80% dapat 640 juta, dan 800 juta dikalikan dengan 200 juta dapatnya 160 juta. Untuk laba bersih sama, kita perhatikan, lihat ini saldo labanya 400 juta, maka kita masukkan ke sini. 400 juta dikali dengan 80% dapatnya 320 juta untuk di PT Pandawa. Untuk di kepentingan pengendalian 400 juta kali 20%. Untuk dividen kita lihat ini saldo labanya 100 juta, maka untuk PT Pandawa 100 juta dikali 80% dapat 80 juta, dan untuk untuk kepentingan pengendalian 100 juta dikali 20% dapat 20 juta. Maka ini saldo akhirnya ditotalkan aja. Untuk PT Pandawa 640 ditambah 320 dikurang dengan 80 dapatnya 880. Sama juga kepentingan pengendaliannya 160 ditambah 180 juta dikurang 20 juta dapat ini. Sedangkan yang ini diturunkan, 500-nya turunkan. Kalau ini 300 juta ditambah dengan 400 juta dikurang 100 juta dapatnya 600 juta. Dan untuk keuntungan-untungan ini kita lihat dari angka-angka yang di sini nih, kita lihat dari jurnal yang sudah kita buat tadi. Jadi kita sesuaikan aja, kayak keuntungan yang belum terrealisasi transaksi hulu 90 juta ini untuk PT Pandawa, dan keuntungan yang belum terrealisasi hilir ini, keuntungan ini. Pokoknya kita masukkan aja semuanya ke angka-angka ini. Oke, kita lanjutkan. Ini dari tabel yang kita buat tadi ini, kita membuat jurnal eliminasinya, yaitu di mana saham biasa, saldo laba, bagian laba atas PT Satria, bagian laba kepentingan pengendalian. Kita masukkan aja angka-angkanya dari yang kita dapat tadi. Ini akan didebit
Sedangkan yang dari dividen diumumkan investasi pada PT Satria Kepentingan dan Pengendalian di kredit. Angka-angka ini dapatnya dari sini, yang tabel perhitungan jurnal eliminasi kita tadi. Oke, kita lanjut. Berikut adalah schedule perhitungan saldo diferensial selama tahun 2015. Nih, kita lihat saldo diferensial. Saldo diferensial tadi di soal kita, dimana diferensialnya itu nih, diferensialnya 200 juta. Makanya kita pakai itu 200 juta untuk menghitung schedule ini. Saldo awalnya nih 200 juta dikali dengan kepemilikannya 80%, dapatlah 160. Untuk kepentingan pengendaliannya juga sama, 200 juta dikali 20%, dapatnya 40. Untuk persediaannya 25, 75. Persediaan untuk 25, tanah 75, bangunan 50. Ini didapat dari keterangan soal tadi yang di bagian awal, yang diferensial, yang ini. Tinggal masukin aja langsung angkanya ke tabel itu semuanya. Kita tinggal masukin angkanya nih, sama. Kalau ini amortisasi dapatnya 30 juta. 30 jutanya dari mana? 30 juta kan tadi amortisasi kan jumlahnya 30 juta yang kita cari jurnal tadi. Yang ini nih, amortisasi diferensial 30 juta. Di sini kita sesuaikan aja sama kalikan dengan kepemilikannya, yaitu nih 30 juta dikali 80% dapat 24 juta. Kalau KNP-nya 30 juta kali 20% dapat 6 juta. Di persediaannya kan tadi ada kata jurnalin, ini dapat. Langsung aja masukin goodwill, akumulasi penyusutan. Saldo awalnya tinggal kita kurangin. Kalau untuk saldo awal yang ini, bagian yang ini, tinggal kita kurangin aja atau ditambahin, dapatlah hasilnya segitu. Nah, untuk yang ini kita bisa buat jurnalnya kembali. Dari ini dapatnya dari kayak langsung aja dijurnalin. Dari beban pokok penjualan 25 juta, beban penyusutan 5 juta, tanah 75 juta, bangunan 50 juta, goodwillnya 50 juta, dan ini akan didebit. Sedangkan dari bagian laba atas PT Satria, bagian laba kepentingan dan pengendalian, akumulasi penyusutan investasi pada PT Satria Kepentingan dan Pengendalian akan dikredit. Dan angka-angkanya ini udah dicari dulu. Pokoknya angkanya ini kita lihat aja dari tabel yang telah kita buat tadi. Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan mencatat persediaan yang diperoleh saat PT Satria dari PT Pandawa baru terjual sebesar 40%, sehingga dapat keuntungan atas penjualan yang belum terrealisasi. Jurnal eliminasi yang dibuat adalah penjualan 400 juta di debit, beban pokok penjualan di kredit 310 juta, persediaan di debit 90 juta. Ini didapat dari soal kita tadi dan jurnal-jurnal yang telah kita buat di awal. Ini untuk persediaan kan 90 juta tadi. Kita lihat dari sini, yang di mana terdapat angka-angkanya. Lihat beban pokok ini dari mana sih datangnya? Beban pokok ini kalau dari saya pahami, beban pokok ini didapat dari kayak penjualan 400 juta, untuk persediaan yang ada cuma 90 juta. Beban pokok ini didapat dari untuk memenuhi nilai dari untuk membalancekan nilai. Kalau bahasa kita kayak singkatnya mudah dimengerti itu kayak yang biar balance. Jadi kayak di debitnya udah 400 juta, maka di sini kan 90, kekurangannya berapa lagi? 310. Nah, kekurangan ini nih yang merupakan beban pokok penjualan, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya, untuk
Persediaan yang diperoleh PT Pandawa dari PT Satria belum terjual seluruh di akhir 2015, sehingga seluruh keuntungan atas penjualan tersebut belum dapat diakui dalam laporan keuangan konsolidasian. Jurnal eliminasi harus dibuat sebagai berikut, yaitu penjualan di debit 200 juta, beban pokok penjualan di kredit 80 juta, persediaan 120 juta di kredit. Angka-angkanya dari sini. Angka-angka ini sebenarnya kita dapat dari sini. Nih. Di sini. Kan penjualannya 200 juta. Di sini sudah diketahui nih beban pokoknya 80 juta. Maka kita masukin aja langsung angka-angka yang ada. Persediaan 120 juta ini dapatnya dari, udah kita cari juga sih tadi. Jadi kayak nih, 200 kurang 80, 200 juta kurang 80 juta atau 120 juta, seperti itu. Kita lanjut jurnal selanjutnya, yaitu atas pemberian jasa sewa oleh PT Pandawa ke PT Satria harus dibuat jurnal untuk mengeliminasi pendapatan sewa dan beban sewa serta utang piutang yang disebabkan oleh transaksi tersebut. Jurnal eliminasi yang dibuat yaitu pendapatan sewa di debit 26 juta, beban sewa di kredit 26 juta. Utang usaha di debit 26 juta, piutang usaha di kredit 26 juta. Ini kita dapat dari angka yang ini. Nih kita lihat. Kita baca, pada bulan Desember 2015 PT Pandawa menyewakan peralatan kepada PT Satria. Atas jasa tersebut PT Satria harus membayar biaya sebesar 26 juta. Tapi sampai akhir 2015 PT Satria belum melakukan pembayaran. Disinilah terdapat dua jurnal dari sewa dan piutang yang belum dibayarkan. Makanya jurnalnya seperti yang tadi. Ada dua jurnal yang ini karena belum dibayarkan. Oke, kita lanjut. Nih, penjualan tanah ke PT Satria menimbulkan keuntungan sebesar 600 juta dikurang 625 juta, dapatnya 25 juta. Keuntungan tersebut harus dieliminasi karena sampai akhir 2015 tanah tersebut masih dimiliki oleh PT Satria. Jurnal yang dibuat, keuntungan penjualan tanah di debit 25 juta dan tanah di kredit 25 juta. Ini dapatnya dari informasi tambahan kita di nomor bagian tanah, nomor 5. Nih, tinggal dikurangi aja, langsung masukin ke jurnalnya. Oke. Untuk yang terakhir, jurnal eliminasi terakhir kita, transaksi hilir penjualan peralatan menyebabkan PT Satria melakukan kerugian sebesar 10 juta. Kerugian tersebut terrealisasi sebagian pada tahun 2015, sehingga jurnal yang dieliminasi harus dibuat sebagai berikut. Peralatan di debit 100 juta, kerugian penjualan peralatan di kredit 10 juta, akumulasi piutang di kredit 90 juta. Angka-angka ini didapat dari informasi tambahan kita tadi yang ini di nomor 6 nih, dimana 240 dikurang 140, dan kita sudah mencari kan yang tadi angka nih, dia memperoleh kerugian 10 juta. Maka jurnalnya seperti ini. Oke, jadi kita sudah membuat semua jurnal-jurnal eliminasi yang akan kita butuhkan untuk mengerjakan kertas kerja seperti ini. Kertas kerja seperti ini. Kertas kerja kalau udah kita dapat jurnalnya, maka memasukin kertas kerja ini sangat mudah. Jadi ada nama akun, PT-nya, nama akun, PT-nya, PT Pandawa, PT Satria, jurnal eliminasinya, debit kredit, konsolidasian.
Nah, kita tinggal masukin aja nama-nama akunnya. Lalu di PT Pandawa, PT Satria, angka-angkanya ini dari mana? Angka-angkanya ini kita peroleh dari neraca saldo yang tersaji di soal tadi. Di sini. Nih, neraca saldo. Kita lihat aja dari situ di neraca saldonya untuk masukin angka-angka di PT Pandawa dan PT Satria. Untuk jurnal eliminasinya, kita fokuskan ke jurnal eliminasi yang udah kita buat tadi. Dari sini. Nih, jurnal eliminasi. Ini kita besarin. Jurnal eliminasi ya. Sudah dibuat semua jurnal-jurnalnya ini. 22E, 23E, 24E, 25E, 26E, 27E, 28E, 29. Nih, kita tinggal masukin kayak penjualan. Kita ambil satu contoh aja ya. Saya jelasin kayak penjualan. Di neraca saldo penjualan untuk PT Pandawa itu 6 miliar. Sedangkan di PT Satria 900 juta. Maka jurnal eliminasinya di debit 400 juta dan 200 juta. Dari mana? Kita tengok di neraca kita. Di ini. Kita mulainya tadi jurnal eliminasi ini. Kita tengok ada nggak penjualan di sini? Di 2E nggak ada. Kita tengok di sini 23E nggak ada juga penjualan kan? Nih di 24E dan 25E 400 juta dan 200 juta. Posisinya di mana? Di debit kan? Makanya di kertas kerja ini kita masukin di jurnal eliminasinya 400 juta dan 200 jutanya di debit. Ini tinggal kita tambahin aja untuk di bagian sisi ini yang konsolidasian ini. Kita tinggal tambahin aja ini. Tambahin ini dapat deh hasilnya segini. Dan sama kayak pendapatan sewa. Kita ambil contoh satu lagi deh. Untuk di bagian yang ini. Beban pokok penjualan. Yang ada jurnal. Oke. Ini angka-angka ini didapat dari neraca saldo kita. Lalu untuk yang jurnal eliminasinya kita tengok mana nih beban pokok penjualan. Nih ada yang kita lihat dari awal. Yang awal beban pokok penjualan ada enggak kan? Yang 22E enggak ada. Di 23E ada nih beban pokok penjualannya 25 1. Ini ada juga 310 dan 80. Maka kita tinggal masukin aja ke sini 310 sama 80 tuh ditambah-tambahin dapat deh hasilnya. Tapi kita harus lihat juga posisinya kayak 25 tadi kan beban pokok penjualannya di debit, maka letaknya di debit. Kalau yang 2 lagi tadi kan letaknya di kredit, makanya dia letak di sini. Jadi semuanya kerjanya sama kok, tinggal lihat jurnal eliminasinya. Kayak nih kita ambil akun ini yang nggak ada jurnal eliminasinya misalnya. Nih ini aja deh, beban bunga. Kan dari tadi nggak ada tuh beban bunga kita jurnal eliminasikan. Makanya di jurnal eliminasi ini akan kosong. Cuman ngisi dari kayak lihat neraca saldonya dapat angka-angka ini. Kerjain sampai akhir dan nanti total aset di konsolidasian ini dengan total liabilitas dan ekuitas ini akan sama, akan balance hasilnya. Oke. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk materi hari ini. Jika ada salah dalam penyampaian dan salah dalam penjumlahan yang saya katakan, kalian bisa komen di kolom komentar dan nanti saya akan perbaiki kembali. Terima kasih sudah menontonnya.
Selamat pagi.